Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, dan bahagia selalu. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu tanggal 29 Agustus tahun 2021, hari Minggu biasa yang ke-22 tahun B. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik. Bangkitkanlah dalam diri kami kasih akan Dikau dan tambahkanlah iman kami. Semoga Engkau memupuk benih-benih yang baik dalam diri kami dan memeliharanya sampai menghasilkan buah. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 1 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 14 sampai dengan 15, ayat 21 sampai dengan 23. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan dia. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari para sahabat Yesus terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Tuhan Yesus mengutip dari nubuat Yesaya untuk menjawab orang-orang Farisi yang bertanya kepadanya mengapa murid-muridnya tidak menaati adat istiadat nenek moyangnya. Tuhan Yesus menekankan bahwa ketika kita beribadah, sebaiknya tidak hanya yang tampak atau yang terdengar dari mulut kita, namun apa yang terdapat di dalam hati kita. Bagaimana kita memuji Tuhan dengan hati kita yang akhirnya juga terungkap di dalam tindakan sehari-hari, bukan hanya untuk menyelamatkan diri sendiri, tetapi memang karena taat, mendengarkan, dan setia kepada Tuhan. Saudara-saudariku, marilah kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita memuji Tuhan dengan seluruh diri kita, hati kita yang paling dalam, sehingga dengan demikian tidak muncul niat-niat jahat dari dalam hati kita yang lalu terungkap di dalam perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Marilah kita memurnikan hati kita dengan senantiasa dekat kepada Tuhan, mau mendengarkan Dia, sehingga hati kita dipenuhi olehnya dan kita tidak hanya menaati aturan-aturan manusia, tetapi pertama-tama adalah perintah Tuhan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk memiliki hati yang murni, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.